Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan Bima Yudhistira Adinegara heran dengan pernyataan-pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang kontradiksi dengan berbagai kebijakannya. Kritik yang disampaikan peneliti Center of Economics and Law Studies atau CELIOS itu menyinggung pernyataan Prabowo Subianto yang kerap menyinggung soal anti-neoliberalisme dalam setiap pidatonya. Namun kata Bima, pada kenyataannya berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru erat kaitannya dengan pemburu rente. Bahkan dalam pertemanan internasional, Prabowo Subianto dianggap jauh lebih banyak berteman dengan pemimpin kapitalis dibanding pemimpin sosialis. Neoliberalisme adalah paham ekonomi dan politik yang mengutamakan pasar bebas, privatisasi, dan pengurangan peran pemerintah. Paham ini lahir sebagai bentuk pembaruan dari liberalisme klasik. Hal itu disinggungnya dalam Economic Frontline 2026 yang digelar Rabu 29 Juli yang kemudian diunggah di akun media sosialnya. Hingga saat ini, kata Bima, kebijakan pemerintah Indonesia masih condong berpihak pada kapitalisme itu sendiri. Berbagai kebijakan negara alih-alih merakyat justru kerap mempertimbangkan keuntungan dan kerugian pengusaha. Menurutnya, sedari awal dipimpin Prabowo Subianto, kursi presiden di RI hanya berganti pemain yang selalu membela kepentingan para rente. Bahkan saat ini justru pemerintahlah yang mau menjadi rente itu sendiri dengan menciptakan program makan bergizi gratis alias MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Saat ini, kata Bima, pemerintah justru tengah menunjukkan otoritariannya dengan dibalut ideologi. Sehingga menurutnya apabila Prabowo tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang ngawur dengan mendompleng ideologi sosialisme, itu justru akan tampak memalukan. Bima pun menyindir bahwa Prabowo Subianto juga disebut salah berkawan dalam dunia internasional, sebab orang-orang asing terdekat Prabowo seperti Michael Bloomberg adalah tokoh kapitalis. Hal ini memperlihatkan pidato Prabowo yang kontradiksi dengan perbuatannya. Sebab apabila Prabowo memuji sosialis, seharusnya dia berkawan dengan wali kota New York Zohran Mamdani. Di situ juga Prabowo bisa belajar bagaimana caranya mengembangkan koperasi yang benar-benar dibangun dari bawah, bukan hanya mencari modal sebesar-besarnya. Justru menurut Bima, KDMP yang dibuat Prabowo bakal mengancam warung-warung kelontong yang ada di desa-desa. Maka menurutnya yang dijalankan Prabowo Subianto saat ini bukanlah kapitalisme negara seperti yang digadang-gadang, melainkan state control atau pengendalian negara. Pertanyaannya salah ya. Ini bukan masalah etis. Tapi untuk siapa state capitalism itu? Termasuk juga beberapa kali kita dengar Sumitronomics, kapitalisme negara, komando, ekonomi. Tapi saya lebih senang pada siapa ini ditujukan. Karena hampir sebagian besar konteks Indonesia, kalau disebut sebagai negara mau mengambil alih dari kesalahan pasar, sekarang bukan hanya market failure yang mau diobati oleh government, tapi governmentnya failure juga. Artinya ada persoalan pergantian pemain. Ada persoalan rente dari kebijakan yang menggunakan APBN itu untuk siapa? MBG, Kopdes, nanti kita bisa banyak bicara soal itu. Tapi saya ingin membuka front bahwa situasi 1,5 tahun terakhir ini makin menunjukkan gejala otoritarian dibalut berbagai ideologisasi. Ada yang bicara ini adalah sosialisme, ada yang percaya ini adalah welfare state. Tapi bagi saya, kalau sampai Prabowo nomics itu menggunakan ideologi untuk mempertahankan legitimasi kebijakan-kebijakannya yang ngawur, apalagi menggunakan istilah sosialisme, ini jelas-jelas memalukan. Memalukan semua ideologi atau ideolog filosofis dari sosialisme dan juga para teoritis sosialisme. Karena hari ini kita lihat Prabowo justru senang tuh dia bergaul dengan Michael Bloomberg. Salah gaul, karena harusnya dia ketemunya sama Zohran Mamdani. Dan belajar bagaimana retail yang ada di New York untuk mereduksi harga kebutuhan sehari-hari, statementnya jelas, tidak akan menggantikan fungsi warung. Sementara Kopdes Merah Putih, kalau itu disebut sebagai state control, dia akan menggantikan warung-warung kelontong. Ini bukan state capitalism, ini adalah substitutional effect dari state control
Satu lagi yang kita kurang dari state capitalism, kalau mau disebut state capitalism adalah saya nggak melihat ada brain yang sama, otak yang sama, itu dengan model pembangunan ekonomi seperti di Vietnam ataupun di China. Ya, isinya Politbiro itu mengerikan di China. Sekarang siapa arsitektur state capitalismnya Prabowo atau komando ekonominya Prabowo? Saya nggak melihat itu satu paket